Evolusi pada tingkat populasi merupakan frekuensi alela atau genotip di dalam suatu populasi dari generasi ke generasi yang terjadi dalam skala terkecil dan seringkali tidak nampak, maka sering disebut dengan mikroevolusi yang disebabkan oleh genetic drift, kemudian gen flow, mutasi, kawin pilih, dan seleksi alam. Nah, pada video ini kita akan membahas hanyutan genetik, kemudian gen pool, dan leher botol yang merupakan topik bahasan yang sangat erat kaitannya dengan mikroevolusi. Nah, pada pembahasan pertama yaitu hanyutan genetik atau gen drift, di mana hanyutan genetik merupakan perubahan frekuensi gen yang drastis serta cepat, di mana perubahan ini tidak terduga dan biasanya mengurangi variasi genetik. Nah, jika kita gunakan suatu ilustrasi, misalkan ketika kita sedang mengendari sepeda, tanpa kita ketahui ternyata terdapat barisan berbagai jenis semut melintasi jalan, dan tanpa sengaja kita melindas semut yang berada di area tempat kita melintas. Nah, apakah hal ini berarti semut yang tidak terlindas memiliki kemampuan yang lebih baik? Tentu tidak ya, semua ini hanya karena mereka yang tidak terlindas itu beruntung, dan yang terlindas tidak beruntung karena berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Nah, kejadian tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa hanyutan gen ini terjadi karena suatu keadaan yang tidak terduga jika dalam ilustrasi tadi adalah karena semut yang terlindas oleh sepeda. Nah, ilustrasi tadi juga menjelaskan bahwa untuk dapat bertahan dalam kejadian hanyutan gen, suatu organisme tidaklah harus memiliki kemampuan beradaptasi yang baik atau cocok untuk bertahan, justru mereka dapat bertahan hanya karena keberuntungan atau mendapatkan suatu kesempatan untuk bertahan karena sifat hanyutan gen yang acak atau random. Nah, yang selanjutnya adalah efek leher botol atau bottleneck effect. Nah, jadi leher botol ini termasuk ke dalam bentuk dari hanyutan gen, di mana efek leher botol biasanya mengurangi variasi yang ada akibat suatu fenomena yang tidak terduga, yang biasanya adalah karena bencana alam. Nah, sebagai ilustrasi, ketika kita meletakkan berbagai jenis coklat ke dalam suatu botol dan kita keluarkan isinya dan hanya beberapa jenis coklat saja yang keluar, hal ini karena leher botol yang bertindak sebagai penyeleksi. Nah, akan tetapi apakah keseluruhan jenis coklat yang berhasil dikeluarkan dapat mewakili seluruh jenis coklat yang ada dalam botol? Tentu saja tidak ya, karena masih terdapat beberapa jenis coklat yang tidak berhasil keluar. Dari ilustrasi tersebut dapat kita ibaratkan bahwa leher botol adalah bencana alam dan berbagai jenis coklat adalah suatu organisme. Nah, jenis coklat yang berhasil keluar adalah organisme yang berhasil selamat, dan yang masih di dalam botol adalah yang tereliminasi. Nah, organisme yang berhasil bertahan tidak dapat mewakili keseluruhan jenis populasi awal, sehingga akan terdapat frekuensi alel baru setelah kejadian ini. Nah, kemudian pembahasan terakhir adalah mengenai gen pool. Nah, sebelum kita beranjak pada ilustrasi yang menggambarkan bagaimana maksud dari gen pool, kita terlebih dahulu memahami alel. Nah, jadi alel merupakan variasi gen yang terdiri atas alel dominan dan resesif, di mana dominan dilambangkan dengan huruf kapital dan yang resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, sekarang untuk dapat memahami konsep gen pool, kita bayangkan bahwa kita memiliki 5 jenis katak yang berbeda dengan genotip yang bervariasi dalam suatu kolam, di mana terdapat genotip A besar sebanyak 2 ekor, kemudian A besar A kecil sebanyak 2 ekor, dan A kecil sebanyak 1 ekor. Nah, suatu saat ketika musim kawin, mereka akan melepaskan gamet mereka yang mengandung suatu alel, baik dominan maupun resesif akibat pembelahan meiosis, ke dalam kolam, dan keseluruhan gamet dari seluruh jenis katak pada kolam tersebut akan bercampur. Nah, keseluruhan alel yang ada dalam kolam tersebutlah yang kemudian disebut dengan gen pool. Nah, jadi gen pool adalah keseluruhan kemungkinan alel yang ada pada suatu populasi.